Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, dan juga salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini kita akan membahas yaitu satu bab tentang sabar, yaitu ngaji kitab Syarah Riyadhus Shalihin tentang bab sabar. Macam-macam sabar. Jadi para ulama itu ya, pensyarah, terutama pensyarah daripada kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, beliau membagi sabar itu menjadi tiga. As-sabru salasatu anwa. Sabar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang dia harus sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan sholat, ya kan, 5 kali sehari. Setiap hari, bukan hanya sehari saja. Kalau kita nggak sabar mungkin ya habis duhur, sudah asar kan itu kan, habis asar, sudah maghrib lagi nih kan itu kan. Kita mulai lagi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang sabar, yaitu bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ulama yang mensyarah kitab ini, beliau membagi sabar itu menjadi 3 macam gitu ya. Jadi ada 3 macam kesabaran. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Jadi yang pertama yaitu sabar menjalankan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas ketaatan. Sabar dalam melaksanakan sholat, sabar di dalam melaksanakan puasa, sabar di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya kan? Nah, itu adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar ya mungkin kita akan mengeluh gitu. Jadi kita setiap hari harus melaksanakan sholat, harus bangun gitu kan, dari subuh, malam-malam dini hari kita harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh gitu kan. Atau mungkin sholat sunnah itu belum sholat sunnah gitu ya, belum lagi ada sholat tahajud, sholat duha, kemudian sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi melaksanakan sholat yang wajib 5 kali sehari saja itu kalau orang tidak sabar maka itu menjadi sangat berat karena seperti itu. Jadi sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar ya mungkin habis zuhur sudah asar, sudah asar lagi ya, sudah asar gitu kan. Sudah maghrib. Nah, kan itu setiap hari gitu. Karena memang sholat itu harus setiap hari. Itu bagi diri kita sendiri. Bagaimana lagi kalau kita sudah suatu saat misalkan sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, ya kan? Bagi yang perempuan punya suami gitu kan. Terutama suami yang dia menjadi kepala keluarga, ya kan? Menjadi pemimpin di dalam keluarga, qawwamun, gitu kan. Jadi suami itu dia harus mengajak keluarganya untuk senantiasa taat kepada Allah, ya, mengajarkan sholat, ya kan. Seorang istri jika suaminya tidak seorang suami, ya kan, dia akan berdosa ketika dia membiarkan istrinya tidak sholat, gitu kan. Ketika istrinya tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami dia akan berdosa dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang anaknya, ya kan. Jadi ketika seorang punya anak, maka dia harus mendidik anaknya untuk mengajarkan sholat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, muru auladakum bis sholati fi sab'in aw kama qala Rasul. Jadi perintahkanlah anak kalian pada umur 7 tahun itu untuk melaksanakan sholat, kan itu kan. Jadi umur 7 tahun anak kita harus sudah mulai diajarkan sholat, ya kan, dididik untuk melaksanakan sholat. Diajarkan untuk bersuci, untuk berwudu, kan itu kan. Apa hal-hal yang menjadi rukun dan syarat daripada sholat, yang membatalkan sholat, kan itu kan. Cara bersuci dan seterusnya. Itu harus kita mulai didik mulai sejak umur 7 tahun. Kemudian
Jika sudah sampai 10, kalau anak kita itu tidak sholat gitu kan, maka diperintahkan untuk memukul, ya kan. Tapi tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Karena tidak sholat misalkan langsung diambil pentungan sampai pecah kepalanya, nah ya mati anak kita kan itu kan. Nah jadi kita harus mendidik mereka dengan sabar, ya kan. Wa'mur ahlaka bis salati. Bahkan kata Allah itu, firman Allah, perintahkanlah keluargamu bis salati dengan salat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah. Karena memang itu. Jadi kita berkeluarga, menikah itu bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang saja, tapi juga di situ ada hak dan kewajiban, seperti itu. Kemudian sabar di atas ketaatan, ya kan. Ketaatan itu Allah perintahkan ittaqullah mastata'tum. Jadi kita ketika melaksanakan kewajiban itu mastata'tum, ya. Kaidahnya adalah sebisa kalian, semampu kalian. Jadi di dalam ibadah melaksanakan ketaatan, ya kan, di dalam melaksanakan ketaatan, perintah untuk di atas taat, ya kan, maka itu kaidahnya mastata'tum. Yang pertama adalah mastata'tum, ya, semampu kalian. Bukan berarti kita akal-akalan misalkan, oh saya tidak mampu kalau sholat 5 kali, nggak itu. Jadi tetap namanya sholat itu harus wajib gitu. Harus dilaksanakan selama kita masih hidup, selama kita masih akal kita masih normal gitu kan. Jadi bagi orang yang sakit misalkan, maka Allah memberikan rukhsah mastata'tum, semampunya. Orang sakit misalkan ada saudara kita yang atau kita sendiri yang naudzubillah kita sakit, kemudian berbaring di rumah sakit di IGD misalkan, tapi akal kita masih normal gitu ya, kita masih bisa mengingat, kita masih bisa berpikir gitu kan, intinya kesadaran kita masih ada, maka sholat itu wajib bagi dia semampu dia, ya kan? Tidak bisa berdiri, duduk gitu kan. Tidak bisa duduk, ya berbaring kan gitu kan. Tidak bisa digerakkan anggota tubuh kita dengan isyarat, dengan kedipan gitu kan. Nah, bahkan sampai sedetail itu dalam Islam itu diatur, sehingga seorang yang dia berhalangan, ya kan, maksudnya uh, karena sakit, ya kan, maka dia boleh mengambil rukhsah itu mastata'tum, ya kan. Kemudian apabila kita bepergian kan itu kan, kita bepergian pergi kemana, maka di dalam Islam itu ada yang namanya rukhsah atau keringanan, kita boleh menjamak, ya kan, mengumpulkan antara zuhur dengan asar, karena kita memang tidak bisa kalau tepat waktu, maka di situ diperbolehkan adanya jamak kan itu kan, dikumpulkan, atau bahkan bisa jamak kosor atau kosor saja boleh. Jadi kosor itu yang 4 jadi diskon jadi 2 kan, seperti itu ya, hanya untuk yang 4 saja kosor itu. Dan jamak itu hanya untuk zuhur sama asar, bisa jamak takdim atau jamak takhir. Dan juga isya sama maghrib sama isya itu juga boleh dikumpulkan. Subuh tidak boleh kan itu kan. Jadi sesibuk apapun, maka ketika waktu subuh dia harus misalkan bepergian, ya harus berhenti sholat subuh dulu kan itu kan. Atau misalkan tidak bisa sholat subuh, ya kita tayamum di atas, misalkan di atas kereta, ya kita tayamum, kita sholat duduk di kereta, itu tidak apa-apa seperti itu. Kita tetap wajib karena di situ perintahnya mastata'tum. Puasa juga seperti itu. Kalau kita sakit, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain kan, seperti itu. Kalau sudah sepuh, sudah sakitan, tidak mampu lagi untuk mengganti puasanya, nyaur puasanya, maka kita diperbolehkan untuk membayar fidyah. Nah, seperti itu. Jadi itulah fattaqullaha mastata'tum. Dalam ketaatan itu, melaksanakan ketaatan itu harus mastata'tum. Tapi juga ada kaidah yang lain, perintah Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita dalam ibadah harus sungguh-sungguh dengan mengeluarkan potensi segenap daya dan upaya kita yang kita miliki, semampu kita, sebisa kita, dengan benar sebenar-benarnya takwa gitu. Jadi ada kaidah mastata'tum, juga ada kaidah haqqa tuqatih gitu kan. Kemudian yang kedua, sabar sabrun an maharimillah, yaitu sabar di dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa sabar untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini tidak berlaku yang namanya mastata'tum. Nah, itu kan. Tinggalkanlah
kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah itu semampu kalian, tidak. Karena kita hanya meninggalkan saja. Kalau tadi sholat kan kita butuh tenaga, kita puasa butuh kesabaran gitu. Terus kita haji misalkan kita butuh biaya, kita mengeluarkan zakat kita butuh ini. Ya, jadi kita bersedekah, nah itu kan butuh ini gitu. Nah di situ berlaku kaidah mastata'tum. Tapi kalau meninggalkan, ya kita meninggalkan saja gitu kan, tidak butuh tenaga, tidak butuh apa ya, kita cukup tinggalkan aja gitu loh. Jadi tidak berlaku yang namanya mastata'tum. Tinggalkanlah keharaman itu semampu kalian, tidak berlaku itu lagi. Jadi kita diperintahkan untuk ya tinggalkan saja gitu. Sebagaimana kalau dalam Al-Qur'an itu contoh-contohnya ya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya kita tinggalkan, jangan dekati. Dekat aja, zina aja tidak boleh, apalagi mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya kan gitu kan. Jadi tidak ada misalkan ya Allah saya mampu bersabar untuk tidak berzina dalam seminggu sekali misalkan. Saya bisa sabar kalau misalkan saya harus berzina minimal 1 kali seminggu, tapi selebihnya itu saya bisa nahan gitu. Nah itu tidak bisa. Pokoknya yang namanya zina harus ditinggalkan. Tidak ada komen, tidak ada lagi mas tato tuh, tidak ada lagi semampu kamu, nggak ada lagi. Ya tinggalkan aja gitu. Nah, gimana solusinya? Ya menikah kan itu kan, menikah. Jadi itu adalah solusi dalam Islam. Tidak ada kata lain kecuali itu gitu dalam hal itu misalnya. Terus kemudian dalam hal harta misalkan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Misalkan memakan harta dengan cara korupsi, mencuri, menipu ya kan, dengan cara riba dan seterusnya, maka itu tidak boleh. Jadi tidak ada alasan gitu ya, tinggalkan aja gitu. Jadi misalkan ya Allah saya tidak bisa, saya mungkin bisa menahan sabar untuk tidak korupsi, tapi ya tidak lebih ya, maksudnya dari lebih dari 1 miliar gitu. Jadi kalau saya sudah korupsi 1 miliar maka saya bisa sabar gitu. Tidak bisa gitu. Pokoknya ya harus ditinggalkan gitu. Jadi tidak berlaku kaidah mastata'tum. Ya tinggalkan, tidak boleh korupsi. Kalau pengen makan ya harus bekerja yang halal gitu kan. Carilah harta yang halal dengan cara jual beli, dengan cara ijaroh, dengan cara jual dengan cara sewa, dengan cara ujroh dan seterusnya gitu kan. Nah, dengan cara upah dan seterusnya. Jadi banyak hal. Yang penting harus dengan cara yang halal, tidak ada kata lain gitu kan. Jadi intinya gitu. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu itu yang diperbolehkan kita karena mudarat, kalau kita tidak melakukannya maka kita mati. Contohnya misalkan di tengah-tengah hutan kita kalau tidak makan bangkai atau daging babi atau ya kan bangkai atau sesuatu yang diharamkan, maka kita akan mati. Maka kita boleh hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan seperti itu. Jadi kaidah-kaidah seperti itu mudarat gitu kan, dalam hal tertentu. Tapi intinya dalam kaidahnya itu tidak ada lagi mastata'tum dalam hal maharimillah, dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah, yaitu bersabar di atas takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk sabar menghadapi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau kita ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan ridho dengan kita. Waqad amarallahu ta'ala bisobri ala dzalika kulli, dan kita diperintahkan untuk sabar dengan ketiga hal tersebut. Baik, selanjutnya ya, ayat-ayat tentang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah berfirman, kami akan benar-benar kan itu kan. Walanabluwannakum. Di situ Allah menggunakan dua kata penekanan, yaitu la sama nunnya yang bertasydid. Walanabluwannakum, kami akan benar-benar sungguh-sungguh gitu ya, akan menguji kalian. Apa itu? Bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu yang ketakutan, dengan sesuatu ketakutan ya, kita diuji dengan ketakutan. Kemudian wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta ya kan. Jiwa ya, keluarga kita meninggal, anak kita meninggal, atau siapa yang kita cintai meninggal. Nah itu adalah wa nafs wal anfus, minal amwali wal anfus was samarat, juga buah-buahan, kekurangan buah-buahan ya kan, rugi misalkan pertanian kita gagal panen misalkan.
Tapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Kemudian Allah beriman di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah benar-benar akan memberikan pahala ya kan bagi mereka yang sabar dengan pahala yang sangat besar bighairi hisab, yang tidak apa ya, tidak ada hisabnya gitu. Maksudnya gimana? Bighairi mikyal, tidak ada timbangannya atau tidak ada timbangannya yang lebih besar daripada pahala kesabaran tersebut. Nah, seperti itu maksud bighairi hisab. Jadi pahala kesabaran itu benar-benar hanya Allah yang tahu seperti apa besarnya pahala itu kan, gitu kan. Sesuai dengan kadar kesabarannya seorang itu. Nah, itu kan. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah, ya kan, dan seterusnya. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi wasabiru, bersabarlah, ya kan? Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa sabar. Gitu kan. Kemudian warabitu, dan rabitu itu artinya aqimu alal jihad. Jadi kita diperintahkan untuk ribat. Ribat itu ya berjihad, berperang gitu kan. Kemudian ribat itu juga, tapi kalau dalam kondisi damai ada juga ribatnya, kata Rasulullah. Nah, ribat di dalam peperangan itu ya orang yang dia bangun ya kan, kemudian tidak tidur menjaga pasukannya, dia berperang gitu kan, itu ribat. Kemudian ribatun yaumi fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Satu hari seorang itu yang melakukan ribat itu lebih baik daripada dunia dan di atasnya dan seisinya, gitu kan. Kemudian bagaimana kalau kita kondisi normal, ya kan? Ini ada sabda Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullaha bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qaulu bala ya Rasulullah, asbigil wudu' alal makari. Jadi maukah aku tunjukkan amalan-amalan yang bisa menghapus daripada dosa dan mengangkat derajat? Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat? Qalu bala, mereka berkata, ya, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, asbigil wudu' alal makari. Sempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Kapan itu? Misalkan bangun tengah malam, dingin, gitu kan. Kita diperintahkan wudu, bangun sholat, bangun tahajud, bangun subuh, gitu kan. Ya, kita sempurnakan wudu, gitu kan. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid. Kita memperbanyak langkah ke masjid. Jadi semakin jauh rumah kita dari masjid itu semakin besar pahala kita. Kemudian wantizar as-shalah ba'da shalah. Kita menunggu dari sholat ke sholat. Maka itu adalah ribat. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Itu adalah ribat. Sama dengan orang yang apa ya, bangun menjaga pasukan itu supaya tidak ini gitu, supaya tidak terkalahkan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kita diperintahkan untuk jadikanlah sholat, sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ista'inu bis sabri was shalah. Jadi sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ai ista'inu ala talabil akhirah bihafsin nafsi alal ma'asi. Kita hendaklah menjadikan kesabaran itu ya kan dengan cara menahan diri dari hawa nafsu, ya kan, dari maksiat, ya kan, untuk demi kehidupan kita di akhirat. Wasabru alal faraid. Kita harus sabar juga dalam melaksanakan faraid, yaitu kewajiban-kewajiban. Fa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan itu berat, sabar, salat itu berat. Wa innaha lakabirah. Sakilah, ya, berat. Illa alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi mereka-mereka orang yang benar-benar imannya kuat, imannya kuat gitu kan. Maka dia melaksanakan kesabaran dan juga sholat itu, maka dia akan semangat gitu kan. Menjadi tidak berat. Jadi kita kalau ingin sholat kita, ya kan, kesabaran kita itu menjadi ringan bagi kita, maka kita harus berusaha untuk agar sholat kita itu khusyuk, maka sholat kita itu menjadi ringan bagi kita. Kemudian jadi kalau seorang itu menikmati, ya kan, menikmati waktu sholat, kita menikmati apa yang kita baca, kita merenungi, kita khusyuk, maka
kita akan menjadi nikmat dengan sholat itu. Maka dengan sholat itu bukan menjadi sebuah beban atau kewajiban, tapi menjadi apa ya? Menjadi sebuah karunia, menjadi sebuah keindahan gitu kan. Tidak ada yang lebih indah, yang lebih menenangkan jiwa selain daripada sholat. Gitu kan. Nah, ketika Rasulullah itu mendapati ujian yang begitu besar, ya beliau itu arih Nabi Salah ya Bilal, nah, gitu kan. Au kama qala Rasul. Jadi tenangkan, berikanlah istirahat, wahai Bilal, diriku dengan sholat. Jadi Bilal itu ketika jadi sholat itu menjadikan sholat itu sebagai istirahat. Jadi istirahatnya itu bukan tidur, tapi sholat. Nah, itu luar biasa. Untuk apa ujian? Walanabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum wassabirin. Kami akan benar-benar menguji kalian sehingga kami tahu siapa di antara kalian orang-orang yang berjihad al-mujahidina minkum, ya benar-benar bersungguh-sungguh. Wassabirin, dan siapa di antara kalian orang-orang yang sabar, ya kan? Jadi kita akan diuji dengan banyak sekali ujian, cobaan, ya kan? Kewajiban-kewajiban juga, ya kan? Agar kita ditemukan itu mana yang imannya benar-benar tulus dengan yang hanya iman bohongan, dengan yang hanya munafik dan seterusnya. Maka itu akan diuji dengan seperti itu. Maka itu akan otomatis akan terpisah mana yang orang-orang kafir, mana yang mendukung orang kafir, mana yang munafik, mana yang benar-benar Islam, mana yang tengah pertengahan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Baik, kita ke hadis-hadisnya ya. Hadis-hadis tentang keutamaan sabar. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kata kalimat alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Itu betapa besarnya. Hanya dengan kita satu kali membaca subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya sudah sepenuh bumi. Oh, sangat ringan sekali. Jadi sangat rugi ketika kita menyanyiakan waktu dengan tidak berzikir, dengan tidak istighfar, dengan tidak baca subhanallah alhamdulillah, itu kan. Betapa besarnya. Nah, itu. Jadi kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah juga. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Jadi salat itu cahaya. Kalau nur, ya kan, itu adalah cahaya yang dingin. Jadi Al-Quran itu ketika berkata bulan itu menggunakan kata nur, cahaya. Jadi sinar rembulan gitu ya. Tapi rembulan itu kan dia bercahaya, bersinar, tapi dia dingin. Jadi salat itu menyejukkan, menenangkan. Kemudian was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, ya kan? Bukti. Kemudian was-sabru dia, kesabaran itu adalah cahaya. Nah, ini sama dengan kalimat sinar terhadap matahari gitu kan, cahaya matahari, ya kan. Jadi matahari itu di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman tentang matahari, beliau menyebutkan dia, ya kan. Sabar itu ya seperti matahari. Sabar itu bercahaya, bisa menghasilkan cahaya, tapi dengan cahaya yang panas. Karena kita harus menahan. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu adalah hujjah. Ya kan? Hujjah itu pembela kita, ya. Hujjatun laka, ya kan, membela. Yang akan membela kita di akhirat itu hujjatun laka namanya. Jadi kalau kita mengamalkan Al-Qur'an dengan baik, maka itu menjadi hujjah yang akan membela kita, gitu kan. Tapi bisa hujjatun 'alaika. Dia bisa menjadi hujjah, alasan seorang untuk dia masuk neraka. Al-Quran itu akan orang ini yang telah meninggalkan Al-Quran, ini orang ini yang telah meninggalkan saya, yang telah menghina saya, yang dan seterusnya. Gitu kan. Nah, itu adalah hujjatun alaika. Kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia mereka itu senantiasa berusaha, ya kan, tumbuh, ya kan. Mereka itu menjual jiwanya, ya kan, menjual dirinya, kemudian dia memerdekakannya atau malah membinasakannya. Jadi setiap kita itu setiap hari amal ya afwan. Jadi kita ini di akhirat itu akan menjadi hamba Allah yang merdeka atau malah celaka, itu tergantung dengan amalan kita setiap hari. Jika benar, ya maka itu akan menjadi kita bebas.
Tapi kalau kita menzalimi orang, ya kita akan menjadi celaka. Orang-orang akan menuntut kepada kita di akhirat. Kalau di dunia kita berbuat zalim, ya kan, berbuat maksiat kepada Allah, di akhirat kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, seperti itu. Kita lihat keterangan atau syarah daripada hadis ini, at-tahuru at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman, nisfahu, ya kan. Li'anna hisalil iman kisman, karena iman itu harus dibuktikan dengan dua perkara gitu. Jadi iman itu ada dua, kan? Zahir wa batin. Ada zahir, ya kan. Keimanan itu bisa tampak dengan zahir, amalan zahir, kemudian wa batin juga batin. Fattahuru minal hasoli wal zahir. Dan kebersihan itu adalah bagian daripada komponen zahir yang tampak, gitu kan. Jadi kalau seorang hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, tapi dia tidak melaksanakan, tidak membuktikan keimanannya, dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa, dia tidak mau bersyahadat, ya percuma, gitu kan. Maka dia harus dibuktikan dengan ini. Karena iman itu ulama mendefinisikan al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi. Iman itu kita membenarkan dengan hati, wa qaulun bil lisan, kita buktikan dengan ucapan. Misalkan kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kita buktikan dengan syahadat, kita bersaksi. Kemudian wa amalum bil jawarih, kita beramal dengan anggota badan. Kita sholat, kita ini, itu bukti daripada kesungguhan tentang keimanan kita. Kita percaya dengan Allah, kita beriman dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, kebersihan itu ya separuh daripada iman. Jadi kalau kita sholat tidak mungkin sah sholat kita tanpa kebersihan itu, gitu kan. Jadi iman sama dengan kayak ini. An-nawafatu minal iman. Tapi kalau di sini syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Kemudian yang bagian kedua adalah tauhid, ya kan. Tauhid itu ya keyakinan di dalam hati, mengesahkan Allah. Nah, itu adalah bagian kedua daripada keimanan. Ya kan? Ini ada sebuah amalan ya yang Rasulullah sampaikan kepada kita dengan amalan yang sangat mudah, ringan, tapi pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian yatawadda, dia itu berwudu, fayasbigil wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Summa yaqul, kemudian setelah itu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga as-samaniyah, yang 8. Jadi pintu surga itu jumlahnya 8. Ada pintu untuk yang beramal ini, yang berpuasa namanya pintu Royan, misalkan. Ada pintunya untuk orang yang ahli tahajud dan seterusnya. Maka orang yang membaca ini akan dibukakan semua pintunya. Yadkhulu fi ayyiha syaa. Maka kita dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini kalau bisa kita harus mengamalkan ini habis wudu, gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ditambah dalam hadis yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Misalkan gitu. Nah, itu bisa menjadi amalan yang perlu kita amalkan ketika kita melaksanakan sholat. Ya. As-sholatu nurun. Nah, ini penjelasannya. Sholat itu cahaya, ya kan? Kapan itu? Li sahibiha fid dunya. Bagi orang yang mengerjakannya di dunia, wa fil qabri, di kuburan, wa yaumal kiamat, dan di hari kiamat. Jadi orang yang sholat itu, ya kan, otomatis orang yang itu kan wudu, gitu kan, maka itu akan bercahaya, ya kan, anggota tubuhnya itu akan bercahaya, ya kan, dan itu menjadi obor di akhirat, di kuburan, ya, bahkan di dunia kan, itu orangnya menjadi cerah, bersih, dan seterusnya, gitu kan. Jadi kalau pengen glowing ya jangan lupa wudu, gitu kan. Kita sholat, nah, itu sudah insyaallah akan glowing. Kemudian was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Ai dalilun wadih alal iman, ala sihatil iman. Sedekah atau zakat itu adalah bukti dari keimanan seseorang. Kemudian wasabru dia, dan kesabaran itu adalah dia.
huwa nurul ladzi yahsulu binaw'il hararah, yaitu dia itu adalah cahaya yang dihasilkan karena panas. Lianna sabr la yahsilu illa bimujahadatin nafs. Karena kesabaran itu tidak mungkin kecuali kita dengan sungguh-sungguh menahan jiwa kita, menahan diri kita gitu kan dari musibah. Kita tidak marah-marah, kita tidak ini dan seterusnya. Kita tidak gelap mata gitu kan. Kemudian wal Qur'an hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah membela kita. Kapan ilah? Kapan itu? Ya kan, jika kita in amilat fi bihi fahuwa hujjatun laka. Jika kita mengerjakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan, maka itu akan menjadi pembela kita. Kemudian wa illah, jika tidak maka itu hujjatun alaika. Maka kita akan celaka karena itu gitu ya. Al-Qur'an akan ini bukan membela kita, malah menjelekkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk sesi yang pertama kita cukupkan dulu karena sudah setengah jam. Kita lanjut lagi setelah ini. Baik, saya kembalikan kepada admin.